Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau buka alpokat Miki yang dari Tasik ini ya, yang dari elevasi 450 mdpl, kepemilikan Mas Sukir ya. Sebagai ownernya itu adalah Mas Sukir. Kemarin pas main kesini sekalian ngambil bibit sap 034, dia bawain saya 3 butir alpokat Miki di tanaman beliau itu, dan ada sedikit permasalahan yang ditanyakan ke sini nih kan, untuk kebersihan buah itu sendiri, dalam artian buahnya kurang glowing menurut beliau ini. Jadi kalau menurut saya ini, sepengalaman saya ini, tentang alpokat Miki, permasalahan yang seperti ini ya, rata-rata biasanya memang setiap elevasi ataupun letak geografis itu kan bahwa cuaca maupun hamanya pun sedikit biasanya berbeda. Ada yang lebih dominan, ada yang walaupun mirip-mirip lah ya. Jadi untuk permasalahan alpokat yang seperti ini nih, sepengetahuan saya, sepengamatan saya ya, kalaupun itu salah ya mohon dikoreksi, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi awalnya itu kalau menurut saya karena jamur mas. Awalnya jamur sama hewan-hewan kecil seperti kutu kebul itu kan, waktu pas posisi dia pentil mulai seukuran pentol korek api gitu kan. Makanya untuk metode semprot juga harus diperhatikan untuk alpokat itu sendiri ya. Walaupun terkadang daun alpokat itu tidak dimakan ulet gitu. Nah ini nanti kita mau buka sama-sama, nanti kita review sama-sama bareng rekan-rekan dari kelompok tani Numani ini ya, yang di Kecamatan Bunggulan, untuk uji rasanya bagaimana ini ya. Untuk kualitas airnya, kandungannya gimana, kepulannya gimana. Biasanya kan cenderung kalau alpokat Miki itu kan creamy dan cenderung manis ya. Sama kandungan airnya ya pasti ada juga, walaupun di DPL rendah juga masih ada kandungan airnya untuk alpokat Miki itu sendiri. Nanti kita coba bareng-bareng buka seperti apa untuk rasanya ya. Makanya kita panggil beberapa rekan untuk persamaan lidah kan mungkin bisa saja berbeda kan gitu. Jadi kembali ke topik permasalahan dulu ya, sebelum kita review sama-sama. Nanti kita buka di kondisi alpokat yang wujud seperti ini, untuk daging buahnya seperti apa nih. Kalau yang ini agak ada semacam hitam yang sangat tebal, ini mungkin menghitam biasanya kan di dalamnya itu. Tapi nanti kita coba buka apakah untuk tekstur dagingnya masih bagus atau tidak. Ini karena sudah termasuk masak maksimal ini jadi agak sedikit menghitam ya, sudah biasa lah itu kalau alpukat seperti itu ya. Jadi yang tadi kita bahas, yang saya sampaikan tadi kan permasalahannya di jamur awalnya ya. Jamur sama hewan-hewan kecil seperti kutu kebul ataupun yang kasat mata yang tidak terlihat kan itu. Awalnya di situ, dari mulai dia pentil sebesar korek api itu biasanya permasalahan mulai dari situ awalnya gitu kan. Ketika dia mulai membesar seukuran kayak buah kedondong gitu kan, dia semakin membesar kan, akhirnya terjadi ada semacam keretakan ataupun bintik yang membuka seperti pori-pori kebuka. Nah yang itu yang dimanfaatkan oleh lalat buah untuk semakin memperburuk wujud buah si alpokat itu sendiri sama isinya ya. Cuman kemenangannya kalau untuk alpokat itu kan, ketika sudah terkena lalat buah kan tidak seperti jambu. Maksudnya kalau jambu itu kan pasti dalamnya si larva itu akhirnya mengembang jadi ada semacam kayak belatung kan gitu kan. Tapi kalau untuk alpokat sendiri kan tidak, karena dia mungkin mempunyai kandungan apa ya gitu kan, yang jadi si telur itu tidak berubah menjadi belatung gitu kan. Jadi kayak semacam kan biasanya untuk
kayak lalat buah itu kan hanya ninggalin telur, nanti timbulnya jadi di situ kan ada pembusukan dan telur itu jadi hewan seperti belatung juga itu kan. Nah, jadi untuk menurut saya awalnya memang dari dari jamur dulu dan hewan-hewan yang kasat mata mungkin yang bisa terlihat maupun yang tidak ya itu. Jadi timbulnya kerusakan awalnya dari situ dulu dan kemudian lalat buah hinggap jadi timbulnya memperparah keadaan. Jadi untuk lalat buah sendiri bukan faktor utamanya kalau menurut saya itu. Nah, itu menurut pengamatan saya. Mungkin untuk rekan-rekan yang di sana di luar sana mungkin punya pengalaman lain ya, mohon kita juga diberitahu biar ada perbaikan lagi gitu. Tapi untuk pengamatan saya sendiri ya awalnya seperti itu dan lalat buah itu bukan faktor utama karena untuk jenis alpukat seperti Mickey ini kulit tipis memang rawan sekali untuk itu, apalagi di elevasi yang lebih tinggi up lah ya. Kalau untuk sepengalaman saya di sini beberapa lokasi itu yang terbaik di lokasi 69 mdpl ya. Jadi semakin tinggi dia akan semakin banyak sekali penyakitnya gitu kan, karena faktor kelembapan seperti kutu kebul itu sendiri juga kan di lembab dia mau, kering juga mau kan gitu kan. Dan dia ada di pangkal batang, dia berkembang biak awalnya kan di tanah itu mas, biasanya di pangkal batang pokoknya di situ kan. Nanti baru telur-telurnya dibawa oleh serangga ke atas, timbul terus seperti penyerbukan di bunga itu kan. Jadi timbulnya ke buahnya itu mulai pentol korek itu sudah mulai rusak gitu sebenarnya, walaupun tidak terlihat kan, tidak sampai ke situ biasa pengamatannya kan gitu. Jadi mulai dari awal itu dia sebenarnya sudah mulai rusak gitu ketika semprotnya itu tidak tepat gitu kan untuk pemakaiannya, dalam artian seperti jenis fungi ataupun inseknya itu tidak pas mixnya mungkin ya. Jadi untuk alpukat sendiri ya harusnya dari awal memang harus ada trik-trik khususnya ya, seperti penyemprotan itu memang harus rutin mas itu. Jadi nanti hasilnya akan baik lah. Itu untuk formulanya ya, Mas Sukir sudah saya kasih mic-nya, silahkan dicoba untuk di lokasi Tasik mas. Kalau diaplikasikan di lokasi kami di sini di Banjarnegara khususnya di Kecamatan Punggelan, formula itu bisa kita gunakan gitu. Dalam artian untuk wujud buah juga bagus, alhamdulillah. Tidak banyak yang terjadi seperti yang inilah. Monggo silakan dicoba dulu dari dosis yang seperti itu yang kemarin saya sampaikan ke jenengan. Ketika nanti kok hasilnya belum bagus, tinggal kita pelajari sama-sama untuk bagian mana yang perlu di up maupun yang dikurangi kan gitu kan. Tapi tahapan awalnya pakai mic yang seperti itu dulu untuk jenis insek, fungi maupun yang lainnya sebagai faktor pendukung ya. Dimulai dari itu dulu, nanti kita bisa pelajari untuk kekurangan dan kelemahannya masih di bagian sebelah mana kan gitu kan. Silahkan dicoba untuk beberapa pohon dulu ketika mungkin ada perasaan dalam artian siapa tahu di situ nggak jadi, 1 atau 2 pohon maksimal 5 pohon lah untuk uji coba, nggak masalah. 1 pohon pun ya tidak masalah, nanti kan jadi ketahuan. Tapi khusus dengan formula yang itu kemarin ya, jangan dicampur-campur dengan metode yang lain dulu. Jadi kan nanti bisa kelihatan untuk bisa menjadikan sebuah perbandingan gitu. Ketika nanti itu bisa dipakai di lokasi jenengan untuk elevasi 450 mdpl ya diteruskan saja, wong bahannya kan mudah dan gampang gitu. Nanti kita lihat hasilnya. Berarti saat ini kan sudah mulai pentil-pentil ada yang kelihatan baru bunga ya mas, ya monggo saja itu untuk rutinitas penyemprotannya seperti itu dengan dosis seperti itu. Nanti 6 bulan atau bahkan 7 bulan ke depan hasilnya bagaimana nanti kita lihat sama-sama gitu kan. Kalaupun itu ternyata di tempatnya dengan bisa dipakai,
nanti kita bisa share ke teman-teman yang lain untuk uji lokasi di elevasi mungkin yang di 600, 700 maupun dimanapun teman-teman yang pada nanam alpokat, khususnya seperti Miki atau alpokat yang kulit-kulit tipis modelnya ya. Mudah-mudahan lah sama hasilnya yang seperti di Punggelan Mas. Tinggal dipakai aja dulu bagaimana hasilnya nanti untuk pembelajaran kita bersama. Nanti ketika obat yang kemarin mau dicoba di lokasi jenengan atau formula yang mau dicoba di tempat jenengan, untuk perkembangannya tolong saya diberi informasi ya Mas, untuk 6 sampai 7 bulan ke depan mungkin ya, bahkan mungkin 5 bulan aja lah. 5 bulan kan ketahuan itu untuk teksturnya itu berubah atau tidak kan, menjadi glowing atau tidak kan gitu. Nanti jadi bisa untuk pembelajaran lagi, mungkin ada yang bisa kita up maupun yang kita hilangkan sama sekali bahkan itu. Jadi nanti rekan-rekan yang di luar sana pun bisa mengetahui hasil yang dicoba untuk elevasi di Tasik yang di 450 mdpl hasilnya seperti apa, maksimalnya seperti apa, awalnya nanti seperti apa, sampai benar-benar maksimal itu nanti ketemu adonan seperti apa gitu. Jadi mungkin akan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Untuk saat ini kan masih diuji lokasi di tempat kita di sini yang paling tinggi kan di 275, paling maksimal di 300 mdpl ya, dan hasilnya sudah bagus Mas. Mudah-mudahan di tempat jenengan yang elevasi 450 bisa juga mengikuti seperti yang di tempat kami di sini ya. Tuh di depan rekan-rekan udah pada duduk-duduk, mungkin udah mulai kepengen nyobain untuk rasanya ya Mas. Nanti kita uji sama-sama lidah yang berbeda, ada mungkin 5 orang itu kan, jadi kan jelas untuk rasanya seperti apa gitu. Udah pada duduk-duduk di depan itu lagi pada ngobrol, saya masih di dalam ya, karena memang harus saya sampaikan dulu sebelum review ya, siapa tahu ini kan bermanfaat. Adapun kesalahan, kekurangannya ya mungkin ada yang lebih tahu dengan permasalahan ini ya, mohon untuk kami, untuk yang di lokasi Punggelan ini diberi informasi lah, biar kita bisa sama-sama belajar dan akan menciptakan buah-buah yang bagus untuk khususnya di Indonesia gitu kan. Atas kecil, batang gede, terus cabang gede, kan harus urut ya, segitiga gitu loh. Harus bisa bedain cabang, batang, cabang, ranting, cucu ranting istilahnya bahasanya kan. Harus bisa beda, nggak gedenya sama semua. Kalau potong kayak tadi juga glowing. Iya. Orang gede busuk kayak gini ya. Iya, mulane jerone kayak apa kok? Kuning enaknya pada sih Pak Miki gue. Miki sih, Miki. Mas berbudi Mas ngene. Kalian iki. Ya, seperti biasa ini Mas Jainal. Satu. Datangnya. Mas Wisnu itu, Mas Wisnu ini. Waalaikumsalam. Wah, Mas Didit ya. Terus Mas Bajuri, Mas Tommy ada Suryo juga ini, nanti di handle sama Suryo ini gantian. Mas Supir mau dicoba ini sama teman-teman. Lidah banyak orang kan jadinya kan, untuk rasanya kan nggak dimonopoli jadinya. Coba kita lihat dalamnya kayak apa. Nah, ini Mas, masih bagus nih, ya kan, timbulin. Tapi kan kalau lalat buah kan biasanya kan ninggalin larva, Iya. ya untuk buah yang lain kan, contohnya kayak durian ataupun kayak jeruk, terusan kayak jambu kan, dia timbulnya jadi ada belatung. Kalau alpukat enggak, dia kalah sama kandungan yang di sini nih, dia nggak bisa jadi berkembang biak dengan baik, cuman timbulnya jadi hitam kayak gini nih.
Nah, ini masih aman sih. Nah, kita coba nih nanti. Nah, ini dengan kondisi kulit seperti ini nih Mas. Ya, untuk rekan-rekan yang di luar sana nih. Berarti artinya walaupun separah apapun yang di luar, tidak terlalu parah untuk di dalamnya. Untuk kandungan airnya masih kelihatan nih. Masih kandungan airnya kelihatan nih. Tapi tekstur Mickey banyakkan ke creamy kalau menurut saya sih. Nanti kita coba nih teman-teman nih. Seperti biasa pakai nomor urut. Rasanya ambiar bola. Tapi sih Dehan sih enak lah, masih enak. Kalau Mickey biasa karo kae rasa apa namanya? Rasa hitam nih. Rasa apa namanya? Kayak kelapa muda ini tuh mantan kerasa mantan kayak drogan nih gitu lah. Alah. Ada sing cilik temen iki kedrobane kok maling lah. Cilik mawani. Iya. Golek sing paling ora ireng. Jadi anu doge Tommy kedrobane sing mantan iki ora apa-apa lah. Gua garis sing kayak apa buka. Iya, kami kan jauh dari kia. Yang jaga itu kan ada manis. Untuk manis ya? Kayak apa coba? Maksudnya pahitnya ada, apa enggak? Saya sengir-sengir ada rasa apa enggak? Ora ya? Ora. Sengir ora, pahit ora. Ora ya? Yang rasanya kayak ngomong. Cuma mantan Iya, karena elevasinya kan tinggi, DPL-nya kan tinggi sih. Jadi kan untuk tekstur airnya pasti akan lebih banyak. Gara-gara bisa tapi ya. Hah? Habis di daftar jadi aneh. Main kerja aneh untung. Iya. Tapi sih kalau menurut saya ini berarti dalam artian ya dengan kondisi seperti ini pun yang Mickey masih enak. deket banget. Jadi untuk alpukat Mickey sendiri itu ya kalau apa namanya jenis alpukat yang berair pasti kelihatan. Apalagi kita diamkan 10 menit lah gitu. Makanya jadi untuk kriteria alpukat buah meja sama jus ya pasti berbeda ya. Ini coba saya cicipi nih Mas Sukir. Kayak apa? Ya manisnya masih dapat lah, bulannya ya masih dapat sih, nggak terlalu apa namanya, masih menurut saya masih enak nih untuk elevasi 450 mdpl. Pada waktu itu saya coba di 850 sampai 900 terlalu banyak airnya, 450 masih masuk mas ini. Yang penting tinggal posisinya jangan sampai rusak dalamnya seperti ini. Nah, jadi kan banyak yang terbuang akhirnya nggak dimakan. Ya, nanti kita coba buka yang ini seperti apa. Tapi sih mending ya buah yang kedua ini masukin. Gendis juga pengen nyobain katanya ini tester saya ini si kecil ini. Iya, ini gulanya kurang. Bisa ngerti. Katanya kepengen nyobain juga. Kayak nenggoan alat kayak. Gue tester Anggar bueng ngomong enak ya nah, masih mendingan ini. katanya Hitam tapi kan dikit. Sedikit. Kita kemarin besi biasanya ada. Untuk tekstur kuning menteganya sih keluar lah, menurutnya bagus, nggak pucet ya. Cuman jadi nanti kita cobain nih buah yang kedua nih kayak apa rasanya nih. Gendis kepengen nyobain katanya nih. Tester saya ini selalu nyicipin alpukat baru ini. Anak saya ini. Gendis. Ribun. Oh. Cobain Rihin. Oh, namun kadang Rihin kata sap makanya tertusnya buatan sakit nalan. Anak pahitnya namun buatan sengir. Tapi masih kayak Mickey enak deh. Cuman banyunya airnya yang enggak terlalu banyak. Cobi mana cobi. Enak? Oh, masih enak masukir katanya. Ini kita coba lagi nih ke rekan-rekan yang lain. Kalau tadi kan saya yang nyobain kompetitor mereka kan kita nggak tahu karena durasinya jadi panjang nih nanti memornya buat apa enggak. Nah Mas Tommy yang agak bagusan tadi ke kendala sing buruk masih kayak apa coba tes lagi rasanya beda orang Mangan lagi ki.
Padang kering. Iya, pasti. Karena Kediri. Kuyuan Saya aman sih lah. Streaming. Karo angkel mutu aja ada mau. Semua tuh parah. Enak ya. Lebih kerasa lagi gini, gitu lebih kerasa banget. Mungkin karena mantan normal ya. Yang normal kayak. Beda kan. Malik. Oh, berarti Iya, artinya untuk elevasi 450 ini ya menurut Gendis ini ya Mas Sukir. Iya, Berarti untuk rasanya masih enak lah. Tinggal permasalahannya di casing luarnya kita Karena betul ada rasa yang nggak hilang bau-bau. nanti jadi Seperti itu. tidak Kalau tadi kan keluar timbul pecah-pecah hitam seperti ini dan kualitas buahnya menjadi bagus. Gak apa-apa dipertahankan dulu itu di elevasi 450 ini. ini kan kena hujan juga banyak juga jajan panas. Ini Kita yang coba. Tapi lebih pula tekstur airnya. Oh tadi kebanyakan apa yang pecah ya? Mau kemana Dis? Ini lagi di anu Tadi tadi. atletis. Mau ke kamar. Keringat terus. Atletis. Nyopot sendiri gitu. Mantap. mantap ya. Oh, berarti artinya dari lidah sekian orang itu mengatakan bahwa 450 mdpl punya jenengan itu masih masuk lah untuk ukuran standar jual di pasar Enak, premium ya. bisa mas. Jadi bulan sama keringnya itu agak mendingan lah. Jadi kandungan airnya tidak terlalu banyak, berarti kan faktor permasalahannya di ketika buah itu rusak jadi akhirnya rasanya pun berubah. Gitu. Berubah. Nah, demikian untuk hari ini nih udah kita coba dan penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kering maning mantap mas. Enak ya? Gimana caranya? 69. Pokoknya patokannya kalau mau bikin kering apa itu sih bisa dengan pola nutrisi, tambahan nutrisi, kadang-kadang ditambahin